Karena dia sastrawan kah, karena dia ini kah diposisikan terhormat. Orang nggak sholat kok terhormat itu loh, dilaknat sama Allah ini siang malam. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia dilihat. Kalau dia meninggalkan sholat karena malas, maka dia dosa besar. Tapi meninggalkan sholat karena dia meyakini nggak wajib, maka itu murtad. Jalaluddin di Jawa Tengah kali ini yang bertanya, Habib, ada seorang sastrawan yang muslim, semua rukun Islam dia kerjakan kecuali sholat. Saya mau bertanya, bagaimana kedudukan sholat dalam Islam? Apakah lebih penting dari haji dan puasa? Mohon pencerahannya Habib, semoga orang tersebut mendapatkan hidayah. Ada apa dengan sastrawan itu? Kau tidak mau sholat? Ya khair kisah. Rukun Islam itu 5. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Jika ada yang hanya mau 4, tidak mau sholat, atau tidak mau haji, atau enggak mau puasa, kita lihat enggak maunya itu apa. Kalau enggak maunya karena malas, maka dia dosa besar. Mu'tamad Imam Syafi'i, dosa besar. Tapi kalau enggak maunya itu dia meyakini bahwa sholat itu tidak wajib bagi saya, murtad. Bukan muslim dia. Bukan dihukumi muslim lagi. Karena sholat seperti puasa Ramadan, seperti zakat, maklum minad din bid darurah, harus diyakini dan diketahui. Ketika dia menyatakan Ramadan tidak wajib saya puasa, dia sehat, nggak ada udzur, pas dia meyakini puasa Ramadan itu nggak wajib, murtad. Seperti hanya sholat nggak wajib bagi saya. Kenapa ente gila? Sholat itu yang nggak wajib hanya orang gila. La yajuzu tarkuha liman akal. Nggak boleh meninggalkan sholat dalam kondisi apapun selama punya akal. Kalau nggak punya akal, gila, Anda boleh nggak sholat, Anda nggak wajib sholat. Nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa air tayamum. Ketika meyakini sholat tidak wajib bagi saya, itu murtad. Siapapun dia sastrawan, dia ilmuwan, nggak lihat itu semua. Tapi ketika dia tidak sholat karena malas, maka dia masuk dalam dosa besar. Ya kita doakan. Orang semacam ini jangan diagungkan. Jangan kita posisikan istimewa karena dia sastrawan, nggak mau sholat kok diagungkan. Setinggi apapun jangan diposisikan supaya dia rendah di hadapan masyarakat. Ini orang nggak mau sholat karena dia sastrawan kah, karena dia ini kah diposisikan terhormat. Orang nggak sholat kok terhormat itu loh, dilaknat sama Allah ini siang malam. Itulah kadang-kadang kita ini tidak menaruh sesuatu pada tempatnya. Jangan memvonis orang kafir, jangan memvonis orang murtad. Orangnya jangan divonis. Yang dilakukan, ini ulama mengatakan, siapa yang meninggalkan sholat maka dia dilihat. Kalau dia meninggalkan sholat karena malas, maka dia dosa besar. Tapi meninggalkan sholat karena dia meyakini nggak wajib, maka itu murtad. Pekerjaannya, bukan orangnya. Orangnya bukan tugas kita. Tempatnya di mana Ustadz? Ya tempatnya terserah Allah. Kita nggak disuruh ngatur tempatnya orang di mana nanti, itulah. Tapi ini hukum syariat. Yang perlu kita lakukan, orang semacam ini jangan diposisikan terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Hasan Ismail Al-Muhdar, khadim Pondok Pesantren Nurul Iman. Kami informasikan kepada semua donatur Masjid Awwabin pada hari Jumat ini tanggal 9 Juni. Alhamdulillah kita melaporkan
perkembangan Masjid Awabin. Lantai pertama sudah kita lewati dan sudah selesai, tinggal finishing. Dan ini lantai yang kedua juga sudah selesai pengedekan dan insya Allah bentar lagi proses finishing. Dan ini kita naik lantai 3 atau lantai 2 masjid. Alhamdulillah udah proses pengedekan. Setelah itu kita mulai finishing, mulai dari lantai dasar aula masjid yang pertama dan lantai masjid yang kedua. Terima kasih banyak semua donatur, semua simpatisan, baik yang mengikuti bulanan setiap bulan 100.000 ataupun yang memberikan hartanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sedekah jariah. Kalau kemarin Anda yang ikut, ini waktunya Anda menjadikan sedekah jariah ini untuk orang tua Anda, untuk anak Anda, untuk orang-orang yang Anda cintai, untuk istri Anda, sehingga semuanya kaya dengan pahala dan taat di hari kiamat. Karena masjid ini akan ditempati semua kegiatan ibadah, belajar mengajar di masjid, dakwah ilallah di masjid, salat jamaah di masjid, aurat di masjid, pengajian di masjid. Masya Allah, begitu besar fungsi masjid dan aula Al-Awabin yang diberi nama oleh guru mulia kita dengan Awabin. Mudah-mudahan dapat selesai dan bermanfaat sampai hari kiamat. Terima kasih. Barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.